Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Khadijah. Saya ingin mempresentasikan tentang aspek syariah dan halal tadi kelayakan bisnis. Untuk mempersingkat waktu, presentasi akan saya mulai. Definisi syariah. Secara bahasa, syariat atau al-syariah berarti sumber air minum atau maurid al-ma'ali al-istisqa atau jalan lurus, yang bisa disebut juga at-thariq al-mustaqim. Sedang secara istilah syariah bermakna perundang-undangan yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah Muhammad SAW untuk seluruh umat manusia, baik menyangkut masalah ibadah, akhlak, makanan, minuman, pakaian maupun muamalah atau interaksi sesama manusia dalam berbagai aspek kehidupan guna meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Nah, syariah mempunyai keunikan tersendiri. Syariah tidak saja komprehensif tetapi juga universal. Universal bermakna bahwa syariah dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat oleh setiap manusia. Keuniversalan ini terutama pada bidang sosial atau ekonomi yang tidak membeda-bedakan antara kalangan muslim dan non-muslim. Dengan mengacu pada pengertian tersebut, Hermawan Kartajaya dan Syakir Sula memberi pengertian bahwa bisnis syariah adalah bisnis yang santun, bisnis yang penuh kebersamaan dan penghormatan atas hak-hak masing. Nah, pengertian yang hari lalu cenderung normatif dan terkesan jauh dari kenyataan bisnis ini dapat dilihat dan dipraktikkan akan menjadi tren bisnis masa depan. Selanjutnya ada prinsip bisnis syariah. Yang pertama yaitu tauhid atau kesatuan. Nah, tauhid ini mengantarkan manusia pada pengakuan akan keesaan Allah selaku Tuhan semesta alam. Dalam kandungannya meyakini bahwa segala sesuatu yang ada di dalam ini bersumber dan berakhir kepadanya. Dialah pemilik mutlak dan absolut atas semua yang diciptakannya. Oleh sebab itu, segala aktivitas khususnya dalam muamalah dan bisnis manusia hendaklah mengikuti aturan-aturan yang ada, jangan sampai menyalahi batasan-batasan yang telah diberikan. Yang kedua ada keseimbangan atau kesejajaran. Nah, yang biasa disebut equilibrium, merupakan konsep yang menunjukkan adanya keadilan sosial. Yang ketiga ada kehendak bebas atau free will, yakni manusia mempunyai suatu potensi dalam menentukan pilihan-pilihan yang beragam karena kebebasan manusia tidak dibatasi. Tetapi dalam kehendak bebas yang diberikan Allah kepada manusia haruslah sejalan dengan prinsip dasar diciptakannya manusia, yaitu sebagai khalifah di bumi. Yang keempat ada tanggung jawab atau responsibility. Nah, terkait erat dengan tanggung jawab manusia atas segala aktivitas yang dilakukan kepada Tuhan dan juga tanggung jawab kepada manusia sebagai masyarakat. Karena manusia hidup tidak sendiri, dia tidak bisa lepas dari hukum yang dibuat oleh manusia itu sendiri sebagai komunitas sosial. Tanggung jawab kepada Tuhan tentunya di akhirat, tapi tanggung jawab kepada manusia didapat di dunia berupa hukum-hukum formal maupun hukum non-formal seperti sanksi moral dan lain sebagainya. Selanjutnya ada perbedaan etika bisnis syariah dengan etika bisnis. Yang pertama ada etika bisnis. Nah, etika bisnis ini kajian ekonomi terletak pada landasan tauhid dan orientasi jangka panjang atau akhirat. Etika dipahami sebagai seperangkat prinsip yang mengatur hidup manusia dan berbeda dengan moral. Etika merupakan refleksi kritis dan penjelasan rasional mengapa sesuatu itu baik dan buruk. Menipu orang lain adalah buruk. Ini berada pada tataran moral, sedangkan kajian kritis dan rasional mengapa menipu itu buruk dan apa alasan pikirannya merupakan lapangan etika. Nah, yang selanjutnya ada etika bisnis syariah. Cakupan internal yang berarti perusahaan memiliki manajemen internal yang memperhatikan aspek kesejahteraan karyawan, perlakuan yang manusiawi dan tidak diskriminatif plus pendidikan. Nah, selanjutnya ada etika bisnis syariah. Ini cakupan eksternal meliputi aspek transparansi, akuntabilitas, kejujuran, dan tanggung jawab. Selanjutnya ada akad dalam bisnis syariah. Pengertian akad menurut istilah. Akad menurut istilah adalah keterikatan keinginan diri dengan keinginan orang lain dengan cara yang memunculkan adanya komitmen tertentu yang disyariatkan. Nah, rukun akad ini adanya dua orang atau lebih yang saling terikat dengan akad. Nah, yang secara bahasanya ini pengertian akad
itu perjanjian itu digunakan untuk banyak arti yang keseluruhannya kembali kepada bentuk ikatan atau penghubungan terhadap dua hal. Nah, dalam rukun akad ini adanya sesuatu yang diikat dengan akad serta pengucapan akad atau perjanjian tersebut. Selanjutnya ada syarat akad. Yang pertama itu barang tersebut harus suci atau meskipun terkena najis, bisa dibersihkan. Nah, yang dimaksud di sini itu akad usaha ini tidak bisa diberlakukan pada benda najis secara zoti, seperti bangkai atau benda yang terkena najis. Namun tidak mungkin dihilangkan najisnya seperti cuka, susu, dan benda cair sejenis yang terkena najis. Namun kalau mungkin dibersihkan boleh-boleh saja. Yang kedua ada barang tersebut harus bisa digunakan dengan cara yang disyariatkan. Nah, dari sini tuh segala komoditi yang tidak berguna seperti barang-barang rongsokan yang tidak dapat dimanfaatkan. Yang perlu diingat di sini bahwa satu barang dikatakan bermanfaat atau tidak. Itu bisa berubah melalui perkembangan zaman. Contohnya itu sampah. Dahulu dianggap sebagai barang rongsokan yang tidak dapat dimanfaatkan. Namun dalam kehidupan modern kita sekarang ini sampah dapat digunakan dalam produksi pupuk dan sejenisnya. Maka komoditi ini tidak lagi dianggap sebagai barang rongsokan atau bermanfaat, tetapi untuk hal-hal yang diharamkan seperti minuman keras dan sejenisnya semuanya itu tidak dapat diperjualbelikan. Selanjutnya ada yang ketiga, ada komoditi harus bisa diserah terimakan, tidak sah menjual barang yang tidak ada atau ada tapi tidak bisa diserah terimakan. Nah, yang dimaksud di sini yaitu barang yang dijual harus berupa yang harus merupakan milik sempurna dari orang yang melakukan penjualan. Barang yang tidak bisa dimiliki tidak sah diperjualbelikan. Yang keempat, ada harus diketahui wujudnya oleh orang yang melakukan akad jual beli bila merupakan barang-barang yang dijual langsung. Nah, ini diketahui ukuran jenis dan kriterianya apabila barang-barang itu berada dalam kepemilikan namun tidak berada di lokasi transaksi. Nah, bila barang-barang itu dijual langsung harus diketahui wujudnya seperti mobil tertentu atau rumah tertentu dan sejenisnya. Namun kalau barang-barang itu hanya dalam kepemilikan seperti jual beli, sekarang ini dalam akad jual beli asal di mana seseorang pelanggan membeli barang yang diberi gambaran dan dalam kepemilikan penjual. Maka disyariatkan harus diketahui ukuran, jenis, dan kriterianya. Selanjutnya ada kerjasama syirkah dalam bisnis Islam. Kerjasama dalam Islam disebut dengan istilah syirkah. Kata syirkah dalam bahasa Arab secara terminologis berasal dari kata syarika, artinya menjadi sekutu atau serikat. Sedangkan secara etimologis syirkah berarti mencampurkan dua bagian atau lebih sedemikian rupa sehingga tidak dapat dibedakan satu bagian dengan bagian lainnya. Nah, adapun menurut makna syariat, syirkah adalah suatu akad antara dua pihak atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan. Nah, kerjasama dalam Islam disebut dengan istilah syirkah. Nah, kata syirkah dalam bahasa Arab secara terminologis berasal dari kata syariko, yaitu fi'al madi, yang artinya menjadi sekutu atau serikat. Selanjutnya ada hukum dan rukun syirkah. Hukum syirkah yaitu atau syirkah hukumnya itu jaiz atau mubah berdasarkan dalil hadis Nabi SAW berupa takrir atau pengakuan beliau terhadap syirkah. Pada saat beliau diutus sebagai nabi, orang-orang pada saat itu telah bermuamalah dengan cara bersyirkah dan Nabi SAW membenarkannya. Nah, di sini itu yang pertama ada rukun syirkah, yaitu akad atau ijab qabul disebut dengan juga sigot. Nah, yang kedua itu ada rukun syirkah, yaitu dua pihak yang berakad atau akidani, syaratnya harus memiliki kecakapan atau ahliah melakukan tasarruf atau pengelolaan harta. Di sini ada rukun syirkah, objek akad, mahal, disebut juga ma'aqud alaihi yang mencakup pekerjaan amal atau modal. Dan terakhir ada syarat sah akad, yaitu yang pertama objek akadnya berupa tasarruf, yaitu aktivitas pengelolaan harta dengan melakukan akad-akad misalnya akad jual beli. Yang kedua, objek akadnya dapat diwakilkan atau wakalah agar keuntungan syirkah menjadi hak bersama di antara para syarik atau mitra usaha. Selanjutnya ada macam-macam syirkah. Yang pertama itu syirkah inan. Syirkah inan adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberi kontribusi kerja atau amal dan modal atau mal. Syirkah ini hukumnya boleh berdasarkan dalil as-sunnah dan ijma sahabat. Nah, contoh dari syirkah inan itu
tentang adanya A dan B, insinyur teknik sipil, dan A dan B ini sepakat menjalankan bisnis properti dengan membangun dan menjual belikan rumah, dan masing-masing memberikan kontribusi modal sebesar 500 juta, dan keduanya sama-sama bekerja dalam syirkah tersebut. Nah, dalam syirkah ini disyaratkan modalnya harus berupa uang, sedangkan barang, misalnya rumah atau mobil, tidak boleh dijadikan modal syirkah, kecuali jika barang itu dihitung nilainya pada saat akad. Keuntungan didasarkan pada kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh masing-masing mitra usaha berdasarkan porsi modal. Nah, jika menanggung kerugian sebesar 50%, diriwayatkan oleh Abdul Rojak dalam kitab Al-Jami bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, kerugian didasarkan atas besarnya modal, sedangkan keuntungan didasarkan atas kesepakatan mereka. Yang kedua ada syirkah abdan. Syirkah abdan adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing hanya memberikan kontribusi kerja tanpa kontribusi modal. Nah, di sini yang ketiga ada syirkah mudharabah. Syirkah mudharabah adalah syirkah antara dua pihak atau lebih dengan ketentuan satu pihak memberikan kontribusi kerja, sedangkan pihak lain memberikan kontribusi modal. Nah, di sini itu contohnya ada A sebagai pemodal dan memberikan modalnya sebesar 10 juta kepada B yang bertindak sebagai pengelola modal dalam usaha perdagangan umum. Nah, ada dua bentuk lain sebagai variasi syirkah mudharabah. Pertama, dua pihak atau misalnya A dan B sama-sama memberikan kontribusi modal. Sementara pihak ketiga, sebut saja C, memberikan kontribusi kerja saja. Nah, yang keempat ada syirkah wujuh. Syirkah wujuh adalah syirkah antara dua pihak, misal A dan B yang sama-sama memberikan kontribusi kerja dengan pihak ketiga yang memberikan kontribusi modal. Yang terakhir ada syirkah mufawadah. Syirkah mufawadah adalah syirkah antara dua pihak atau yang lebih menggabungkan semua jenis syirkah di atas. Selanjutnya ada kehalalan dalam berbisnis. Salah satu sektor yang dapat dikembangkan bagi Indonesia adalah sektor bisnis halal. Hal ini dikarenakan Indonesia adalah negara dengan jumlah muslim terbesar di dunia. Bisnis halal dapat menjadi suatu potensi bisnis ekspor dan dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi domestik. Indonesia memiliki peluang bagi pengembangan bisnis, di mana Indonesia tak hanya menjadi negara dengan ekonomi small dan medium. Nah, sertifikat halal MUI adalah fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Sertifikat halal MUI ini merupakan syarat untuk mendapatkan izin pencantuman label halal pada kemasan produk dan instansi pemerintah yang berwenang. Tujuan sertifikasi halal untuk memberikan kepastian status kehalalan sehingga dapat menenteramkan batin konsumen dalam mengkonsumsinya. Selanjutnya ada penerapan sistem jaminan halal, yaitu yang pertama ada pernyataan kebijakan perusahaan tentang halal atau halal policy, yang kedua panduan halal atau halal guidelines, yang ketiga sistem organisasi halal, yang keempat uraian titik kendali kritis keharaman produk, dan yang terakhir adalah sistem audit halal. Internal halal merupakan sistem yang mengikat seluruh elemen perusahaan. Selanjutnya adalah sektor ekonomi dan bisnis berkontribusi besar dalam industri halal. Nah, yang pertama itu ada sektor industri makanan dan farmasi, yaitu yang selanjutnya sektor wisata dan perjanjian, sektor pakaian dan fashion, sektor media dan rekreasional, sektor pendidikan dan seni budaya, dan terakhir sektor kosmetik, finansial, dan kebugaran. Selanjutnya, kebijakan halal perusahaan. Kebijakan halal perusahaan adalah kebijakan yang diambil perusahaan terkait dengan produksi halal. Perusahaan perlu menguraikan secara rinci kebijakan yang diambil sehubungan dengan halal ini, yaitu apakah perusahaannya hanya memproduksi bahan halal saja ataukah bahan non-halal. Bahan non-halal di sini adalah bahan-bahan yang diproduksi tanpa memperhatikan aspek halal. Ketika perusahaan hanya memproduksi bahan yang halal saja, implikasinya akan sangat berbeda dengan bila perusahaan memproduksi bahan halal dan non-halal. Kebijakan halal merupakan headline yang akan menentukan arahan kerja dari perusahaan yang bersangkutan. Kebijakan halal perusahaan. Panduan halal merupakan uraian tentang hal haram menurut ketentuan syariat Islam. Panduan halal harus dirumuskan secara jelas, ringkas, dan terinci sehingga mudah difahami oleh seluruh jajaran manajemen dan karyawan. Sistem organisasi halal merupakan sistem organisasi yang bertanggung jawab dan pelaksanaan sistem jaminan halal. Dan yang terakhir ada penentuan titik kritis keharaman produk untuk mencegah terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam proses produksi halal. Perusahaan perlu mengetahui dan
menentukan titik-titik kritis keharaman produk. Titik kritis ini mengacu pada pedoman halal yang telah dibuat yang mencakup bahan-bahan yang digunakan untuk berproduksi serta tahapan-tahapan proses yang mungkin berpengaruh terhadap keharaman produk. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya, Siti Khadijah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.